Sampailah di part terakhir. Film ini berjudul He Kill It. Tabib sakti Wuming kali ini benar-benar harus diuji kehebatannya. Dia harus menyelamatkan Mei dari kematian sekaligus menyembuhkan tahi lalat hantu. Yang bahkan tabib senior pun di part ini juga terungkap fakta mengejutkan yang tidak disangka. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk, sikat! Di rumah sakit, Wuming terlihat murung, memikirkan jarum roh, yaitu harta karun jarum sakti milik keluarga Wu. Dengan jarum itu sudah begitu banyak yang terselamatkan. Namun yang jadi masalah 3 tahun lalu jarum itu harus ditaruh di otak Mei untuk menopang hidupnya. Karena 3 tahun lalu kekuatan Wuming belum cukup. Kini untuk mengeluarkannya tidak sembarangan karena harus melakukan resonansi yin dan yang alias kentu. Maka dari itu sebelumnya kakeknya menjodohkannya. Jadi saat kentu dicabut itu jarum. Mendengar itu Yanti jadi iri karena Wuming harus tidur dengan Meihu. Karena Yanti juga ingin melakukan resonansi yin dan yang. 不行，我不同意，你是我的始祖，只能是我的。 Dan belum lepas baju, Hao datang. Dia menegaskan kalau Ling adalah tunangannya. Wuming jelas tidak terima karena Ling adalah istrinya dan sedang mengandung anaknya. Lalu Hao memberikan 这个是在他房间里发现的。 Kali ini calon anaknya mungkin gugur. Ini juga membuktikan Ling setuju menikahi Hao. Kalau begitu Wuming akan menikahi ibunya. Benar saja Shen datang yang lebih memilih membela Wuming, lalu menyuruh Hao pergi. 小月，你也先出去。 Loh, senang temen ya diambung. Perilaku Hao pasti disayangkan, padahal ibunya sopan dan cocok untuk diperistri. Dan apa yang terjadi pada Wuming itu karena ada seseorang yang menginginkan kematiannya. Dan bagi Shen, orang itu adalah musuhnya juga. Lalu apa yang akan dilakukan Shen kalau musuhnya adalah anaknya sendiri, yaitu Hao? 国豪，你进来。吴先生的车祸， 当然没有，要是我出手。 Namun jelas Hao tidak mengakuinya. Wuming sengaja menggoda ibu Shen agar Hao tahu ibunya berada dalam kontrolnya, termasuk membantunya untuk memijatnya. Apa orang seneng? Shen lalu mengingatkan untuk jangan mengusik Wuming karena dia adalah orang penting di hidupnya. Mungkin Hao yang selengan ini karena dia anak adopsi dan Shen terlalu memanjakannya. Shen berharap status adopsinya bisa dirahasiakan. Kalau Wuming bisa memenuhi keinginannya, Shen akan melakukan apapun. Waduh, ngapain ya? 你可不要让我失望，我一定会给一个满意的答案给你。我今天打死你！ Padahal di rumah sakit tapi Tukinem kok bisa masuk, yang tiba-tiba langsung ngamuk hingga membuat Wuming beranjak dari kasurnya. 打死你！我打死你！我打死你！我打！ Jelas dia lakukan karena takut digigit, namun Wuming melawannya. Shen lalu menyadari strategi Wuming. Tukinem jelas sangat marah karena Meihu sakit parah gara-gara Wuming, terutama yang disebabkan oleh jarum yang ada di kepalanya. Padahal jarum itu yang menyelamatkannya selama ini. Namun Tukinem masih tetap menyalahkan Wuming. Karena khawatir menyebabkan polusi udara, Shen akhirnya menyuruh ajudannya untuk mengusirnya. 哦，原来是傍了一个富婆啊！ Lagi-lagi masih saja umpatan yang dilontarkan. Padahal Meihu seperti itu karena Tukinem menolak pertunangannya. Wuming sengaja berpura-pura terluka agar musuh tidak lagi membahayakan orang-orang terdekatnya. Shen lalu tahu kalau Long lah yang telah menyebabkannya terluka. Shen lalu akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. 也别忘记我们之间的约定。 Karena Shen sudah menangani Long, ancaman yang tersisa adalah anaknya, yaitu Hao. Ini walaupun bebehi, Wuming tetap akan menyelamatkan Meihu dan memberitahu Ling. Di tempat lain, yang sedang mengintai Meihu, yang sangat menyayangkan gadis seperti Meihu harus mati muda. Sehingga yang membuatnya harus buru-buru beraksi. Tukinem lalu datang karena takut melihat Tukinem menangis, yang lalu merekomendasikan tabib sakti yang kali ini bakal bisa menyembuhkan penyakit Meihu. 能逆天改命，很多大人物都信奉他。 是真的。 Meihu mau menerima saran Yang. Itu dilakukan hanya agar ibunya tidak menangis. Karena takut ibunya menangis bisa bahaya.
Sedangkan di luar itu, Mei tidak akan menggubrisnya. Karena bagi Mei waktunya pun tidak lama lagi. 帮我查一下，王美惠在哪个房间？ 好， Di kamarnya, Wuming ingin memastikan kondisi Meihu. Wuming juga ingin tahu, benarkah Ling mengkonsumsi obat penggugur janin? Si ajudan pun bilang itu benar, karena banyak pria yang berusaha mendekati Ling tapi semuanya ditolak. 神堂，咱们到了。神堂， Sampailah Tukinem dan Mei ke Balai Dewa. Dan ketika masuk ke dalam langsung dihentikan oleh Master Wang yang melarang Tukinem ikut masuk. Karena dilihat dari Feng Shui-nya, Tukinem itu kurang bagus. Ada makhluk halus yang mengikutinya karena dikira temannya. Dah. 你来了，我就知道。你出去吧。 Namun demi apapun Tukinem akan menurutinya. Kini nasib Meihu di tangan Yang dan Wang. Sedangkan di luar Tukinem berdoa agar anaknya bisa selamat. Sementara di dalam Wang begitu marah karena Meihu sebenarnya adalah orang yang sudah mati beberapa tahun lalu. Namun ada orang yang menipu langit dan memperpanjang umurnya dengan ilmu yang jahat. Mungkin ilmu itulah yang dilakukan oleh Wuming. 正气所压制，压制，压制，压制。 Wang langsung melakukan ritual. Karena sebagai dukun, dia juga harus bisa meyakinkan pasiennya dan mendengar ocehan-ocehan Wang, Meihu mulai merasa samar-samar. Kemudian... Meihui，大师啊， Apakah ini buruk? Jelas tidak bagi Wang, karena dukun Wang ini adalah akal-akalannya Yang. Sebagai cara untuk memperkaos Meihu, sungguh bejat. 好说好说，清高啊。 Ajudan Inem bilang keadaan Mei kalau dia sudah pergi dari rumah sakit karena sudah sangat parah. Wuming lalu mencoba menghubungi Tukinem yang langsung menggonggong. Dia juga menertawakan Wuming, bahkan menghina Wuming. Dan dengan bangganya, Mei sudah ditangani oleh Master Wang. 看你那里边跟别人有什么不同？我见到王大师。 Wuming lalu meminta tolong kepada Lei untuk mencari tahu informasi tentang Master Wang. Karena kemungkinan dia adalah tukang tipu. Segera Lei melacak lokasinya. Benar saja Meihu sudah diganti kostumnya. Yang ternyata suka dengan fantasi ngeprut dengan pakai baju sekolah. Itu mungkin tanda bahwa Yang tidak pernah sekolah. Meihu lalu sadar dia pasti sangat terkejut ada luwak yang sudah birahi. 你以为你这三言 Karena Meihu menolak, itu malah menambah birahinya. Oh, bocah kentir. Di sini, Yang begitu kecewa. Karena entah apa yang Meihu cari. Sudah kaya, keturunan orang kaya, ganteng relatif, tapi Mei tetap menolaknya. Itu jelas karena Meihu tahu walaupun pakaiannya branded, tetapi kalau sampah ya tetap sampah. Bahkan Wuming pun lebih baik dibandingkan Yang. 你是想找死是吧？ Yang lalu akan membuat video unboxing, kemudian akan menyebarkannya ke media sosial. Nafsu yang sudah tak tertahan, namun beruntung Meihu sempat menggigit yang kayak Mike Tyson. Tetapi ini belum berakhir. 找死是吧？ Yang akhirnya berhasil tertangkap, termasuk Wang. Lagi-lagi Tukinem menangis, itu membuat Meihu trauma. 这么说来，美惠的爷爷是因为无名出手，才保住命的。 当然了， Tukinem akhirnya tahu kalau kakek Meihu selamat karena Wuming. Namun Tukinem masih menolak fakta itu. Terbukti dari raut wajahnya yang penuh dengan kebencian. Tetapi melihat kesempatan kalau Meihu mungkin bisa diselamatkan oleh Wuming, Tukinem akhirnya mulai memelas. 你救救我家美惠啊！阿姨给你跪下了，求求你！ Di sini Wuming mungkin muak, tetapi karena Wuming punya ibu sehingga Wuming memaafkannya. Ternyata ada cara untuk menyelamatkan Meihu, namun dia ragu. Dan rasanya sudah setelan pabrik Tukinem yang selalu negative thinking. Di sini juga diketahui ketika jarum dicabut, otak mungkin akan kebanjiran energi Yang. Dan caranya memang harus menikah hingga bisa melepas energi Yin dan Yang. Lalu akan melakukan akupuntur. 谁让你们把婚退了？现在叫他怎么办？ Tukinem langsung saja akan menikahkannya. Gak inget ini dulu pernah menghinanya. Lagian, Wuming sudah punya orang yang dicintainya. Tukinem lalu menunjukkan giginya lagi. Dan orang yang dicintai oleh Wuming adalah Ling.
Tu Qinem lalu berjanji akan memberikan semuanya kepada Wuming kalau dia mau menikah dengan Mei Hu. 我最讨厌脚踏两条船的男人，我现在就给大小姐打电话。 Sebenarnya ada cara lain selain resonansi yin dan yang, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menikah, yaitu dengan cinta satu malam. Namun karena Wuming sudah punya pacar, Yanti merasa ketika sudah selesai dengan Mei Hu, nanti bisa Yanti yang cari kesempatan. Ki bandreng temen ya, dan untuk saat ini Wuming ingin mengeceknya. Di sini Tu Qinem sebenarnya sudah menyerah, namun dia terlihat kuat agar Mei Hu tetap tenang. 我不想让你提心吊胆，多留遗憾。 Di tempat lain, Ling terlihat lesu. Apakah benar dia hamil? Ling lalu mendapatkan kabar mungkin dari ajudannya. Ling lalu menanyakan tentang Wuming kepada Yue yang menganggapnya ya biasa-biasa saja. Kayak lelaki normal yang punya pentungan. Ling lalu mengaku dia tidak menyukai Wuming. Ini menjadi kesempatan bagi Yue karena Yue ternyata juga tertarik dengan Wuming. 无名有个未婚妻得了绝症，必须要靠圆房才能拯救。 Ini pilihan yang berat, karena kalau Wuming harus menyelamatkan Mei Hu, dia harus dibebani tanggung jawab moral. Tetapi kalau Wuming tidak menyelamatkan Mei Hu, berarti Wuming orang jahat karena tidak menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan apapun pilihannya Wuming di sini terlihat buruk. Tetapi bagi Yue, apapun pilihan Wuming, Yue akan tetap menyukainya. Ini cocok ini di peristri nih. 我就是翅膀硬了，我要勇于追求自己的幸福。我说不行就是不行。 Di tempat lain, Baron merasa kasihan nasib keluarga Long karena langsung bangkrut dijegal oleh Nyonya Shen. Dan nasib buruk yang mereka alami dianggap disebabkan oleh Wuming, sehingga mereka akan menghabisi Wuming. Baron sendiri juga belum bisa menguasai seluruh perusahaan keluarga Yang. Hubungan di antara mereka hanya berdasar keuntungan, tidak ada hati nurani. Kemudian Baron akan menjebak Ling yang padahal keponakannya dewek. 去把你家祖坟给刨了，到时候那杨玲她自己坐不住。 Sementara Ling dikejutkan dengan hasil tes kehamilannya. Terlihat 2 garis, artinya Lin meteng. Wuming mulai menganalisis kesehatan Mei Hu. Ada penyesalan yang dirasakan Mei Hu kenapa dia menolaknya. Karena kalau menerimanya pasti tidak akan berakhir seperti ini. Kemudian Wuming pun lanjut melakukan ritualnya. Di rumahnya, Shen diberitai kalau penyakit yang dideritanya tidak bisa disembuhkan. Bahkan oleh tabib hebat sekalipun seperti Wuming. Karena mencabut jarum roh saja, itu sudah berbahaya. Belum lagi energi yang meledak setelah jarum itu dicabut. Dan itu adalah metode yang tidak mungkin. Teorinya, kalau jarum roh Mei Hu bisa diselamatkan, maka tahi lalat hantu milik Shen pun bisa disembuhkan. Tapi rasanya itu mustahil. 神鬼13针能够与阎王争命，他是否真的如传说中那般？ Mungkin resonansi yin dan yang bukan satu-satunya, tetapi sekarang sangat rumit. Mei Hu pun juga punya perasaan. Kalau diemprut terus ditinggalkan, ya dia juga sedih. Karena bagaimanapun dia wanita. Namun esensi pengobatan adalah menyembuhkan. Wuming akan berjuang dengan keras. Karena kalau lembek, ya nggak bisa masuk. Pilihan Wuming sangat berat di sini. Akan menyelamatkan Mei Hu atau menyelamatkan perasaan Ling. Mei Hu lalu minta Wuming untuk berpacaran sehari dengannya. Ling masih berharap kakeknya bisa disembuhkan. Ajudan Inem lalu memberitai kalau makam ayahnya telah dirusak, bahkan tulang belulangnya pun dicuri. Mei Hu dan Wuming pergi makan kecot. Ini mungkin terlihat biasa, tetapi ada kejutan yang akan Mei lakukan. Di tempat persembunyiannya, Inem memberikan kabar kepada Hao kalau telah menjalankan rencananya. Dan ternyata ajudannya ini melakukannya demi uang, sehingga Inem menjebak Ling. Kurang ajar emang ya. Setelah makan, Mei Hu langsung pergi. Ternyata hal gila itu adalah kabur dengan gak bayar. Lah, iya si maling jenenge. Waduh, pelayon gandule mbok tiba. Sementara di tempat lain, Yue begitu cemas. Mei Hu ternyata kabur agar bisa merasakan ketegangan. Padahal ada cara lain biar makin tegang. Misalnya, lari-lari nggak pakai baju atau mencium orang asing. Kesetiaan Wuming tidak perlu dipertanyakan. Namun pengalaman yang sebentar ini akan sangat berharga bagi Mei Hu. Dan ini mungkin perpisahan terakhir. Namun ternyata masih ada cara untuk menyelamatkannya. Walau ini bertaruh antara hidup dan mati. Pergilah mereka ke tempat Shen. Metode ini Wuming yang membuatnya. Sudah jelas ada resikonya. Dan sebagai syaratnya Shen ingin Master Li dan Ji, tabib terkenal dari Cina dan Barat, untuk menyaksikan pengobatan itu.
Pengobatan dimulai. Mereka berdua direndam di air ramuan khusus yang mungkin akan membuatnya badannya terasa sakit. Pertama, Wuming akan menyuntikkan energi Ying dari tahi lalat hantu Nona Shen ke tubuh Mei untuk melunakkan meridian otaknya. Saat saraf longgar, Wuming akan menarik jarumnya. Meihu juga harus menahannya sekuat tenaga, dan metode ini jelas ditolak dan diragukan oleh Master Li dan Ji. Alah, bacot. Wuming meyakinkan akan menahan titik energi, lalu dengan jarum roh yang sudah ditarik akan menyerap tahi lalat hantu. Namun dengan sombong, kalau Wuming bisa melakukannya, Master Li akan menutup kliniknya dan lebih memilih jualan tahu bulat. 无名，我把身家性命都交给你，你别让我失望。 Sementara di tempat lain, Ling tersadar yang berdiri di hadapannya, Hao yang mulai bergerilya. Apa yang dilakukannya menunjukkan lelaki yang tidak punya harga diri. Wuming mulai menarik energi Yin. Li dan Ji cuma bisa ngebacot, yang harusnya disiram kuah seblak biar diem. Wuming berhasil membuat jarum Yin dan memasukkannya ke otak Meihu. Di tempat lain, Ling berusaha menolaknya. Yue lalu datang memberitahu kalau Hao sudah menculik Ling dan harus segera memberitahu kepada Shen. Namun di dalam Wuming sedang melakukan ritual yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Wuming lanjut ke tahap 2, membuka titik energi Meihu, lalu menarik jarum roh yang ada di kepalanya. Ling yang sendirian pasti kesulitan kabur, apalagi dia dalam keadaan lemah sedang hamil. Namun, Ling berhasil melakukan perlawanan. Lanjut ke tahap 3, jarum roh itu menarik tahi lalat hantu milik Shen. Dan di luar, Yue memaksanya karena cuma ingin lihat sedikit dan memberitahu Wuming. Namun kebetulan ritualnya sudah selesai. Shen langsung menghubungi Hao untuk segera menghentikan tindakannya. Namun jelas Hao menolaknya. Sebagai lelaki, Wuming ingin menghadapinya sendiri. Berbeda dengan ini bocah yang udah kaya cuma modal orang tuanya, habis itu tega menyakiti perempuan. Sementara itu si Aco bersantai menunggu Hao memperkosa Ling. Dan akhirnya pun jagoan kita datang yang langsung dikeruputin oleh para cecungu. Wuming berhasil menumbangkan beberapa cecungu, tetapi Wuming tidak punya waktu banyak sehingga dia harus menggunakan ajian jarum saktinya. Si Aco masih saja nggak sadar, dia sudah memilih sisi yang salah. Karena orang seperti itu, ini perlu dikaplok. Seperti penjahat pada umumnya yang sudah terdesak, Hao menggunakan Ling untuk mengancamnya. Tapi di sini Hao belum mengerti, karena Hao lah yang dalam posisi berbahaya. Ling akhirnya sadar, Wuming adalah pilihan yang paling tepat. Lah baru mau dipeluk. Ling meminta Wuming untuk diperiksa karena tadi dipaksa makan obat oleh Hao. Akhirnya Ling memperkenalkan Wuming sebagai kakak iparnya karena mereka berdua sudah ngeprut. Namun ternyata Yue pun menginginkan Wuming. Lalu siapakah yang akan dipilih oleh Wuming? Karena sekarang Ling sudah menerimanya. Sedangkan tawaran Yue juga berat untuk ditolak. Karena Yue pun mengizinkan Wuming untuk menambah istri. Tiba-tiba... 我和我姐都嫁给你， 真的？ 你也不去接她。Wuming terbangun di sebuah kelas akupuntur yang diajar oleh Profesor Xu. Ternyata Wuming tertidur ketika mengikuti pelajaran akupuntur di sekolah kesehatan. Wuming sendiri adalah murid di sekolah itu. Kelas berakhir, dan si Blekok sendiri adalah anak gaul di kelasnya yang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang dimimpikan oleh Wuming. Dan ternyata Wuming adalah murid cupu yang semua petualangan tadi adalah mimpinya. Tetapi ada yang nyata, yaitu kehadiran wanita ini. Benar, itu Ling. Yang kali ini kisah percintaan mereka dimulai dari perkenalan, bukan bercocok tanam. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar, jika ingin bermimpi tidurlah, dan jika ingin
mewujudkan mimpi, bangunlah. Semoga terhibur, ketawa yang lucu, buang yang nyebelin. Sekian dan matur nuwun.